Si tunggu orang lagi. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Davi Kaslan. Saya diminta oleh Pak Erwin untuk mengisi kelas PSB ini untuk mengajarkan tentang ekstrak. Jadi saya dulu juga mahasiswa sih, mahasiswa di S2 angkatan 2018. Saya mulai aja ya, saya share screen.
Oke. Jadi yang pertama itu saya diminta Pak Erwin untuk menanyakan tentang cara mendefine geometri dan juga posisi tulangan pada ekstrak. Jadi ada banyak cara untuk define geometri itu yang ini bisa kita kalau setelah kita sudah membuka new project itu kita bisa add section. Kemudian, nah di sini ada banyak pilihan. Kita mau dari kosong atau copy dari section yang sebelumnya atau dari template atau kita punya file. Nah, biasanya sih yang paling praktis kalau misalnya kita punya penampang yang memang eh, penampang yang memang bentuknya normal gitu ya, maksudnya persegi gitu atau lingkaran untuk kolom misalnya itu bisa kita bisa pakai template sih supaya lebih memudahkan dalam prosesnya. Jadi kita coba di sini template gitu ya. Kita coba misalnya balok 400 kali 600 kita tambahkan. Nah, di sini ya ini nih yang sudah ada template-nya itu dari ekstrak itu seperti ini. Jadi misalnya kita coba beam. Nah, kemudian di sini ada transformasi rasio apa bentuk price-nya. Sebenarnya ini nggak gitu pengaruh sih. Terutama apabila kita mendefinisikan materialnya itu, kita mendefinisikan materialnya sendiri gitu, nggak mengandalkan si ekstrak untuk menghitungnya. Ini sebenarnya nggak gitu penting. Mungkin yang penting itu ini nggak gitu penting sih. Coba aja misalnya. Nah, kemudian di sini, nah ini masukin lebarnya, misalnya tadi lebarnya 400, tingginya 600. Kemudian cover thickness-nya 40. Kemudian misalnya tulangan bawah atasnya 2D 19 misalnya. Kemudian bawahnya 4D 19. Kemudian kita next. Nah, di sini ada material-material nih. Kita bisa definisikannya langsung sekarang atau nanti gitu. Nah, jadi kalau yang unconfined ini dia sudah ada template dari ekstraknya gitu ya. Jadi misalnya kita masukin, jadi kita mendefinisikan poin-poin ini, nanti ekstrak akan menjadi sendiri gitu materialnya. Jadi kalau kita mau memperhitungkan tension strength-nya kita isi atau enggak kita nolkan gitu, yield strain-nya kita input, crushing strain-nya kita input, spalling strain-nya kita input, kemudian post crushing strength-nya yaitu di titik ini nih, anggap misalnya berapa persen dari FC prime itu kita input. Kemudian failure strain ini sih sebenarnya cuma diisi besar supaya dia jalan aja programnya. Nah, kemudian ini modulusnya. Kemudian kemudian juga kita ada confine. Nah, confine ini kita coba ya. Jadi confine itu kita bisa mengandalkan si ekstraknya untuk meng-generate sendiri gitu ya. Jadi kita input beberapa gitu, misalnya kita input FC prime-nya, kemudian dia akan membantu kita menghitung ini berapa sih FCC-nya gitu. Nah, di FCC-nya itu cara inputnya itu jadi si ekstrak bisa kasih dua opsi. Yang pertama kita input detail penulangan sengkang dan ties-nya atau spiralnya gitu ya. Atau kita menggunakan ini. Jadi kita hitung di luar gitu ya, seperti yang diajarkan gitu, menggunakan Mender dan metode lainnya. Jadi berapa confining stress-nya dari setiap sengkang di setiap arah gitu ya. Biasa sih kalau misalnya memang mudah gitu ya penampangnya, itu kita bisa input dari sini gitu ya. Bisa kita input berapa FY-nya. Ini tinggal kita hitung berapa rasio rasio tulangan transversal di arah X gitu ya. Kemudian arah Y, kemudian ini jarak antara tulangan longitudinal yang
kena ties gitu. Kemudian berapa jumlah tulangan longitudinal di sekeliling core. Kemudian ini luas area core yang kita input. Kemudian kita input tie spacingnya. Jadi setelah kita input semua ini, kalau kita pencet di sini maka dihasilkan segini nih FCC-nya. Ini salah satu cara untuk menghitung, untuk mendefinisikan material beton confined pada ekstrak. Kemudian juga ada steel. Nah, di steel ini kita bisa define beberapa. Tapi kalau dari template ekstrak yang ini, kita kan pakainya tadi dari template penampangnya. Kita bisa definisikan langsung nih, misalnya A615 grade 60. Ini kira-kira kan BJTD 420B. Kira-kira seperti ini langsung sudah ada gitu. Kita bisa lihat ininya, stress strain curve-nya. Makanya kita bisa pakai gitu ya. Kemudian setelah itu kita next. Nah, ini ini nggak apa-apa ini kan artinya kita tadi confine konkretnya kita belum spesifikasikan. Kita mau sekarang apa nanti misalnya sekarang anggap ini kita apply aja, apply. Oke. Nah, di sini ini tinggal atur mesh size saja sih. Berapa habis itu create section. Nah, jadilah seperti ini kira-kira. Nah, untuk mengatur layout tulangan, bentar. Oh, sorry. Jadi untuk material itu, sebenarnya selain material yang tadi saya sebutkan nih, jadi dia udah ada beberapa template yang sudah ada di dalam ekstraknya, seperti Mender Unconfined Concrete, itu yang dipakai. Yang tadi, kemudian yang confined. Kemudian untuk steel itu ada bilinear, bilinear strain hardening, kemudian ada Menegotto Pinto. Nah, kemudian ada user define. Nah, di sini yang saya ingin tekankan bahwa jadi mau sebenarnya any material kalau kita tahu stress strain curve-nya, kita bisa modelkan dengan menginput di sini gitu secara manual. Jadi misalnya kita punya material yang kita rasa sulit, kita nggak mau pakai Mender misalnya unconfined-nya, kita mau pakai metode lain gitu, pendekatan lain, kita bisa input di sini setiap poinnya gitu. Kemudian ini jadi kalau di sini di ekstrak itu kan ungu ini adalah material unconfined, yang biru ini adalah material confined. Kita bisa menggantinya gitu. Misalnya kita udah di sini kita definisikan baru gitu ya. Kita kalau untuk baru kita langsung override aja misalnya confined new gitu ya. Ya udah kita input baru, kemudian kita misalnya kita ganti jadi 40. Ini anggap ini sudah benar ya. Nanti di adjust sendiri aja. Oh ya, saya lupa. Di sini ada crushing strain ini untuk menghitung ECU. Jadi yang dibutuhkan ini adalah eh, transverse steel ratio tapi dalam volumetric ya. Kemudian kita nanti sebenarnya kita dapat crushing strain-nya, kemudian kita apply, kemudian dia generate sendiri nih, Mender. Nah, misalnya kita mau ganti nih. Sekarang kan confine ini kan tadi pakai confine yang sebelumnya. Sekarang kita mau pakai yang barusan kita definisikan gitu. Kita tinggal pencet yang ini. Nah, ini change material. Nah, itu. Misalnya kita mau confine new, kita klik aja di sini. Dia akan keganti gitu. Untuk ngeceknya bisa dilihat di sini. Nah, ini section materialsnya. Jadi yang unconfined itu pakai yang unconfined ini. Steelnya pakai yang ini gitu ya. Ini sekarang masih yang bilinear ya. Kita coba misalnya ganti A60 gitu, apply. Kita ganti. Maka sekarang steelnya udah gini. Nah, biasanya yang paling PR itu adalah mendefinisikan penulangannya. Tulang longitudinalnya. Jadi setelah kita udah mendefinisikan geometri, kita udah mendefinisikan material.
Nah, selanjutnya kita mau, misalnya yang tadi itu kan kita pakai template kan kita atasnya dua, bawahnya empat gitu ya. Tapi kan nggak selalu serapi itu ya. Kadang mungkin dua lapis misalnya tulangannya. Nah, kita bisa definisikan sendiri tulangannya itu di sini. Yang ada empat titik ini di section builder tools gitu ya. Kita pencet, kita akan keluar ini. Nah, kita bisa hapus juga tulangannya ini. Jadi kalau kita mau hapus, kita tinggal pilih tulangannya. Kita pencet ini select dulu. Kita bisa select gitu ya. Terus kita bisa hapus di sini. Misalnya ini saya mau hapus yang ini. Muncul ini. Saya delete gitu. Change. Kita bisa ganti juga. Misalnya kita maunya ukurannya yang lain gitu. Materialnya yang lain. Itu bisa. Jadi kita select caranya. Itu kita pencet ini. Yang paling kanan. Kemudian akan muncul ini. Nah ini kita bisa delete. Bisa move atau copy gitu ya. Kalau tulangannya tetap cuma posisinya tidak sesuai gitu. Atau mau ganti diameter, ganti properti material gitu. Bisa dari sini. Tapi ada suatu saat di mana kita butuhnya dua lapis misalnya tulangannya. Kita bisa definisikan yang pertama bisa dari generate bars. Ini saya contoh aja ya. Bisa ini. Kemudian kita mau generate misalnya 4 gitu ya. Tulangannya, materialnya ini. Nah ini kita tinggal klik, habis itu kita drag gitu, dia langsung generate sendiri gitu. Nah kembali lagi karena ini kita tadi mulai, ini saya asal gitu ya, jadinya kayak gini. Kita coba delete ya tulangannya. Ini bisa kita coba delete. Nah, nah, ini kan tadi kan kita ini kan terconstrain oleh mesh-nya kan pada saat kita mau definisikan tulangan itu kita terconstrain oleh mesh-nya tuh, ya kan? Dia ada snap-snapnya yang nggak bisa pas kan? Mungkin cara caranya kita bisa kecilin mesh size tadi yang awal kita generate section-nya atau supaya nggak ribet kita define-nya pakai koordinat gitu. Koordinatnya ini ada yang di sini. Jadi ini satuan yang di sebelah tanda kursor ini adalah kita mau add atau remove barnya satuan. Yang kedua ini kita generate parsnya berdasarkan spacing atau number gitu ya, kayak tadi. Yang ketiga itu adalah menggunakan pakai grid, pakai koordinat. Nah ini, jadi kita bisa mendefinisikan lokasinya. Jadi kita cari tahu misalnya ini kan senternya itu setahu saya 00 itu di tengah. Jadi kita nanti tinggal hitung sendiri gitu ya. Kita maunya di posisi koordinat berapa terhadap X, Y. Nah jadi kalau kita mau add satu-satu, sorry, jadi kan ini ada tiga ya. Jadi ada dua. Yang pertama ini add atau remove bar satu-satu. Either kita langsung pilih atau kita pencet yang ini, kita pakai input koordinatnya. Misalnya 00 misalnya. Artinya kan di tengah ya. Kita coba. Nah, ya kan. Atau kita mau generate-nya pakai ini, apa pakai number gitu. Jadi langsung, tapi bisa pakai koordinat gitu. Jadi kita udah tahu nih misalnya koordinatnya first bar-nya 450, Y-nya misalnya 200, 200.
Oh, saya salah ya ininya ya. Wah, ini bisa kayak gini. Jadi kita bisa spesifik ngaturnya jadi lebih rapi. 200 ini minus 100, minus 100 gitu ya. Jadi kita bisa ini. Cuma biasanya sih kalau saya yang sering dipakai sih yang ini sih. Jadi ini satuan, habis itu kita definisikan aja koordinatnya. Jadi kita hitung sendiri di Excel gitu koordinatnya, koordinat tulangannya. Nah, terus kita input manual gitu satu-satu gitu. Untuk tulangan sih kayaknya gitu. Ini mau saya coba hapus ya. Setelah tulangan, kemudian jadi setelah kita sudah mendefinisikan penampangnya, materialnya, geometrinya, penulangannya, kemudian kita lanjut ke pembebanannya, gitu. Jadi di loading, jadi kita bisa definisikan momen curvature gitu ya. Nah, di sini bisa saya definisikan positif gitu ya. Namanya positif untuk balok ini. Sorry, ini misalnya definisi ini, misalnya ini maunya kita mau momen positif ya. Momen positif itu artinya kan bawahnya tertarik ya. Nah, kalau jadi kita pilihnya ini, kita kita kan nggak ada, kalau balok kan biasanya tidak ada first step ya, loadnya nggak ada beban inisial, jadi kita langsung x axis. Nah, cuma kalau di abstrak itu kalau kita mau positif yang definisi yang kita tahu gitu, syarat atas tertekan syarat bawah tertarik itu mestinya ini negatif gitu, jadi kita apply, kemudian kita definisikan negatif, load direction ini positif gitu ya. Oke, kita coba prosesnya. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini bisa kelihatan kan. Jadi kalau yang saya definisikan ini positive loading itu, yang saya namakan positif itu benar kan. Jadi bawah ini tertarik. Kalau tertekan itu biasanya tandanya gini nih. Yang putih dia spalling gitu, concrete covernya. Dan ini compression yang warna biru. Nah, ini yang hijau ini dia tulangnya tertarik, gitu. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau yang negatif. Sudah dapat momen curvature ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa ini kan kalau kalian eh, nah, terus juga bisa di kita bisa lihat every step gitu. Jadi misalnya kita mau tahu nih tulangannya nih ya. Ini kan bisa kita plot di sini moment versus curvature ya. Ini kan kita dapat nih moment versus curvature ya. Kita bisa tahu ini berapa strain di tulangan ini nih, masing-masing tulangan ini. Misalnya ini saya select tulangan ini. Jadi pada saat dia maju, nah dia di situ karena dia kan tertekan. Sekarang saya ambil misalnya tulangan bawah. Ini step-stepnya. Ini saya bisa lihat dia progresifnya. Jadi pada saat dia mulai yield, maka momen convergence juga mulai yield tuh. Gitu. Ya, kita bisa lihat every step. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, iya, silakan. Batas antara confine sama unconfined itu berarti sisi luar tulangan transversal atau di asnya ya, kalau di gambar ini. Oh, kalau ini di asnya. Oh, Enggak. Ini di tepinya, tepi transversal. jadi di sisi luar ya, Pak ya. Betul, betul. Oh, oke.
Makasih, Pak. Ya. Nah, kemudian yang tadi itu kan stepnya kalau nggak salah cuma 20 ya. Ini kan ini stepnya cuma 30 gitu ya. Kita bisa, misalnya kita mau lebih teliti gitu ya, kita mau stepnya kita mau perhalus gitu, supaya jadi kita bisa di sini pada saat kita apa definisikan loading ya, kita bisa pilih solution method ini. Nah, ini kita bisa definisikan gitu. Kita mau stepnya berapa? Jumlah stepnya sebelum first yield dan setelah first yield. Tadi kan 30 kan. Jadi ada 10 step sebelum yield, kemudian ada 20 step setelah first yield gitu ya. Ini kita bisa atur sendiri sih. Ini sekarang ini pakai default dari extract-nya. Nah, terkait yang tadi masalah cover ini mau berapa definisi, karena sebenarnya bisa didefinisikan manual gitu. Jadi kalau kita tahu koordinatnya, kita bisa geser sebenarnya. Jadi kita mau dia mulainya XY-nya berapa gitu, itu didefinisikan 2 kali. Cuma ini saya jarang pakai sih. Cuma saya pernah lihat ada orang yang pakai ini. Gitu. Bisa sih di adjust. Jadi untuk balok sih ini. Kemudian misalnya kita coba untuk kolom ya. Untuk kolom sih sama sih sebenarnya. Caranya sama kayak yang tadi, cuma ini pilih kolom. Kemudian ini kita sentuh hub aja. Jadi ini covernya, ya ini jadi batasnya berapa unconfined, unconfined-nya gitu ya. Ini kalau kolom sih ini dia straightforward. Kita mau berapa tulangannya? Nah, ini bisa 8 gitu ya. Saja ini materialnya bisa pakai yang seperti yang waktu defaultnya aja gitu. Nah, kemudian jadi seperti ini. Jadi sebenarnya batas cover ini sih kita bisa atur sih. Either di luar transversal apa di as transversal, ini kita bisa atur sih sesuai yang kita mau. Kemudian bisa kita mau ganti materialnya gitu. Itu. Seperti itu ya kira-kira. Nah, kita mau tambah tulangannya sama aja sih. Sebenarnya ini sama persis kayak yang tadi sih caranya. Misalnya kita pakai 19 gitu ya, kita secara langsung gitu ya. Jadi kita bisa tambahin tulang sendiri. Itu kita cari tahu koordinatnya aja gitu ya. Ini kan 254 gitu. Jadi bisa kita tambahin tulangannya. Koordinatnya itu 127. Jadi, ini misalnya aja ya. Saya nggak hitung koordinatnya.
gitu ya, misalnya ya. Kemudian untuk ini kan sama caranya kita mau confine, unconfine-nya kita bisa definisikan manual gitu ya, atau pakai template ekstraknya untuk render gitu. Kemudian loading. Nah, di sini loading untuk kolom kita bisa kita deh dia bisa menghitung axial PMM gitu ya untuk setiap derajat pembebanan. Jadi kita mau 0 derajat, 40 derajat, 15 derajat, 30 derajat itu bisa. Kita juga bisa tentukan jumlah titiknya supaya lebih akurat. Kemudian kita juga bisa momen curvature. Nah, di sini yang bedanya kolom itu, ini contoh ya, ini saya pernah kerjakan. Jadi ada axial load kan biasa kolom kan. Nah, ini makanya kita definisikan axial load-nya. Itu aksialnya kita isinya positif ya. Di sini ada keterangannya kan. Compression is positif yang di paling bawah keterangannya. Gitu sih. Sebenarnya sama aja sih langkah-langkahnya. Coba bedanya ada axial load aja kan di sini. Sama ini yang tadi lagi, ini kalian bisa definisikan sendiri. Kita stepnya mau dibuat lebih rapat gitu. Gitu sih. Nah ini misalnya saya coba tanya. Video proses, analisis. Gitu. Oh ini udah keren. Terus ini ada yang mau ditanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Axialo tadi, Axialo dari kombinasi ultimate ya? Oh, nah ini. Jadi terserah gitu. Jadi kita mau carinya apa nih? Kita butuhnya apa? Nah, dalam kasus ini dulu saya mau ini sih buat generate uh, PMM hinge buat input di perform 3D atau di tabs gitu ya misalnya. Kita input banyak kondisi gitu. Ini misalnya P0 di diagram interaksi itu misalnya pada saat dia aksialnya 0. Kemudian misalnya pada saat kondisi P max gitu kita input. Pada saat P balance dari diagram interaksinya gitu dan P minimumnya gitu. Ini sih sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Maunya gimana gitu. Oke, oke. Terima kasih. Keperluannya untuk apa gitu gitu sih. Nah, lagi yang mau ditanya, jadi ini kita bisa lihat apa PMM-nya gitu ya. Itu sih. Ini di project manager ini kita bisa lihat banyak hal sih setelah proses run-nya. Jadi misalnya tadi nih, apa kita mau lihat moment curvature pada saat Pmax gitu ya. Jadi kita bisa lihat di analisis report gitu. Nah ini kayak ini dia approach dia bantu bilinearisasi sih. Kemudian misalnya kita mau ambil datanya nih, kita mau ambil datanya itu buat di copy ke Excel misalnya. Ini kita tinggal ini aja sih, di project manager ini untuk setiap loading yang kita mau ambil gitu, kita tinggal ini kita pencet ini curvature sama moment gitu misalnya. Nah ini ada dua data ini, kita tinggal save data aja, dapat moment curvature-nya. Untuk yang PMM juga sama gitu. PMM itu kan misalnya kita maunya moment back axis gitu sama shear force gitu. Nah, ada juga gitu. Kita bisa ambil ekstrak datanya berupa tabel. Kira-kira begitu sih dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Jadi pada dasarnya sih dengan ekstrak ini kita bisa tahu free step-nya itu strain di setiap tulangan, di setiap mesh dari ini material confine-nya gitu, material dari unconfined-nya. Kita tinggal select aja nih, select. Kita bisa tahu stress strain-nya berapa gitu. Terhadap misalnya moment curvature-nya gitu ya. Moment versus curvature. Nah ini kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu every step-nya tuh. Jadi kalau misalnya ini kita coba cek tulangannya gitu ya, kita bisa tahu gitu. Kita mau lihat apa lagi? Kita mau lihat stress strain betonnya nih. Kita plot juga di sini. Tapi kalau yang kiri ini nih general ya. Sedangkan yang kanan ini setiap titik yang kita select. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira sih ini sih sebenarnya langkah-langkahnya yang tadi saya udah sampaikan kan. Tapi kalian bisa explore lagi sih mengenai detail-detail setiap fiturnya. Tapi intinya sih untuk buat geometri, posisi tulangan, mendefinisikan material, pembebanan itu semuanya sih tadi kan saya udah sampaikan. Kemudian juga untuk proses solvingnya yang tadi. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di ini kan kalian lihat ada titik-titik segitiga kan. Nah ini kan dia iterasinya itu kan setiap step segini kan. Kita bisa lebih rapatkan lagi gitu. Jangan sini gitu ya. Kita bisa lebih rapatkan titik-titiknya. Begitu juga untuk PMM. PMM kita bisa number of points kita bisa tentukan di sini gitu supaya hasilnya lebih rapat gitu, lebih akurat. Kemudian untuk material kita bisa user define gitu. Jadi sesuai yang kita mau, kita tinggal input aja di sini. Tapi yang saya tahu sih saya ini inputnya harus satu-satu sih, nggak bisa. Jadi dari Excel gitu beberapa kolom gitu kita copy ke sini nggak bisa sih. Dia harus satu-satu setahu saya. Kira-kira begitu. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi pada dasarnya kan geometri sudah, posisi tulangan sudah, define material sudah, any material kita bisa definisikan selama kita tahu stress strain curve-nya. Kemudian perubahannya, kalau kolom misalnya ada initial load-nya kita bisa apply gitu ya. Kemudian untuk solving-nya kita bisa define step-nya supaya lebih rapat. Kemudian pada saat kita mau evaluasi hasilnya, karena kita tadi dia step by step evaluation, kita bisa at any step kita bisa define, kita bisa tahu gitu session setiap titiknya gitu, setiap meshing dari material betonnya, setiap tulangan kita bisa tahu. Intinya itu sih. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri sampai di sini saja ya. Oke, semua terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang, selamat pagi. Ya, Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. terima kasih, Terima Mas. kasih, Pak.